Shalom. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini tanggal 2 April 2020, saya sampai pada kitab Injil Lukas pasal 9, khusus yang menjadi fokus saya hari ini di ayat 57 sampai 62 dengan judul Mengikut Yesus. Sebelum saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan hari ini supaya menjadi penuntun dan arahan di dalam kehidupan kita, sebab hanya firman Tuhan yang menjadi kompas kehidupan yang terbaik dalam kehidupan kita, sebab Alkitab adalah manual book dalam kehidupan kita. Saya ingin menyanyikan satu pujian supaya mengingatkan kita kembali tentang komitmen kita mengikuti Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sejak kita ada di kelas sekolah minggu, sejak kita masih kecil, kita diajar oleh guru-guru sekolah minggu, oleh orang tua kita untuk mengikuti Yesus dalam kondisi apapun. Baik dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, kita sendiri, kita diejek, kita dipukuli, dijauhi teman, atau dalam situasi yang buruk sekalipun, kita harus tetap mengikuti Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan itulah yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, bahwa dalam kondisi apapun, komitmen itu tidak boleh tergoyahkan. Komitmen untuk mengikuti Yesus itu tidak boleh pudar, sekalipun kita ada dalam keadaan yang sukar hari-hari ini. Nah, saudara-saudara, muncul pertanyaan ketika saya membaca Injil Lukas pasal 9 ini, muncul pertanyaan, apa dasar komitmen kita mengikuti Yesus? Saudara-saudara, dalam percakapan dalam Injil Lukas pasal 9 ini terjadi percakapan atau terjadi dialog antara Yesus dengan tiga orang. Dan dalam percakapan itu kita melihat ada dasar komitmen mengikuti Yesus. Ada tiga. Yang pertama, mengikuti Yesus bukan soal seberapa benefit atau keuntungan yang kita dapat. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengikuti Yesus, kita harus tahu bahwa kita mengikuti Yesus bukan karena kita ingin terkenal atau punya posisi. Karena jika itu yang ada dalam hati kita, maka kita salah alamat atau kita salah besar. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa benefit yang kita dapat yang selalu ada dalam pikiran kita? Kita berpikir kalau kita mengikuti Yesus, maka kita akan menjadi kaya, kita menjadi populer, atau dengan mengikuti Yesus maka Dia akan menolong kita untuk menjadi orang yang hebat dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau beritahu bahwa seharusnya yang menjadi dasar komitmen kita mengikuti Yesus bukan hal-hal duniawi. Tapi yang menjadi dasar komitmen kita mengikuti Yesus adalah karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia rela mati terpaku di atas kayu salib. Dia rela darahnya mengalir ke muka bumi untuk menebus dosa dan kesalahan kita, supaya kita yang sakit menjadi sembuh, kita yang miskin menjadi kaya, kita yang seharusnya masuk neraka, kita masuk surga. Itulah yang seharusnya menjadi dasar komitmen kita mengikuti Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, dalam percakapan atau dialog itu, maka kita menemukan mengikuti Yesus artinya kita tidak boleh menomorduakan Yesus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada zaman kita, di generasi kita ini, ada begitu banyak orang yang lebih mendahulukan hal-hal materi, hal-hal duniawi daripada Yesus. Hari Minggu justru banyak orang lebih sibuk untuk mengejar hal-hal duniawi daripada mengejar hadirat Tuhan. Ada banyak orang yang mengabaikan doa, membaca firman, bersekutu dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, daripada hal-hal duniawi. Lebih banyak mengejar hal duniawi daripada mengejar Yesus dan hadiratnya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam situasi ini muncul pertanyaan, sampai kapan kita tidak mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita?
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa supaya hari-hari ke depan adalah hari-hari di mana kita lebih banyak menjadikan Tuhan Yesus nomor satu di dalam kehidupan kita. Kita banyak cenderung untuk mengejar harta, mengejar hobi, mementingkan hal-hal yang lain. Saya berdoa hari-hari ke depan kita lebih banyak menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Yesus. Seluruh hidup kita, harta, kekayaan, keluarga, hobi, dan semua yang ada pada kita, kita serahkan kepada Yesus. Sebab semua asalnya daripada Dia. Bukankah di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya bahwa ketika engkau dan saya, kita mendahulukan Tuhan, maka semua kelimpahan dunia, semua yang menjadi kebanggaan dunia akan diberikan kepada kita, sebab semua datangnya daripada Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, hal mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu menuntut kita untuk tidak berbagi hati. Dalam mengikut Yesus kita tidak boleh ada kepercayaan yang lain. Saudara, di dalam pertumbuhan iman kita, kadangkala kita masih terpengaruh dengan mitos, dengan tradisi nenek moyang kita. Dari sisi yang lain kita mengikut Yesus, kita ke gereja, kita percaya Yesus, kita berdoa, kita baca firman. Tapi dari sisi yang lain kita masih percaya kepada kepercayaan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa, biarlah hari-hari ini, hari-hari di mana kita sedang ada dalam penampinya Tuhan, kita makin sepenuhnya menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Yesus. Bukan yang lain, hanya Yesus. Only one, hanya Yesus satu-satunya yang menjadi harapan, andalan kehidupan kita. Saya berdoa, sebab saya percaya jika kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita mengikut Dia dengan sungguh-sungguh, mencintai Dia dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya Dia, Yesus, selalu ada di setiap musim hidup kita. Dia akan menjaga kita, Dia akan melindungi kita, dan memelihara seluruh kehidupan kita. Saya berdoa, biarlah semua keadaan yang buruk ini, keadaan yang sukar ini, goncangan yang terjadi hari-hari ini, adalah cara di mana Tuhan akan membawa kita untuk makin dekat dan mencintai Dia. Dia menjadi satu-satunya harapan hidup kita. Doa saya menyertai saudara. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.